Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kelas nahwu kita yang pada 2 pekan lalu kita sampai pada babun na'ti, ya, bab an-na'at. Bab an-na'at. Kita sudah menyinggung bersama atau membahas bersama bab na'at di sini. Na'at sendiri itu bisa diartikan sebagai sifat, ya. Bisa diartikan sebagai sifat atau kata yang menunjukkan sifat, ya. Kata yang menunjukkan sifat sifatnya yang diikuti. Nah, na'at di sini sebelumnya itu ada namanya man'ut, ya. Ada sebelumnya man'ut, ada an-na'at, maka harus ada man'ut, ya. Al-man'ut di sini adalah yang disifati atau yang diikutin. Makanya di sini didefinisikan an-na'tu adalah tabi'un lil man'uti, ya. Kata yang mengikuti man'ut yang diikuti, ya. Kata yang mengikuti lil man'ut yang diikuti. Ada an-na'at, ada al-man'ut. Dalam hal apa saja, ngikutin dalam hal apa saja, yaitu dalam hal i'rab, ya. I'rab di sini ada marfu, ada mansub, ada makhfud atau khofat atau jar, dan tidak ada jazm karena yang diikutin atau man'ut di sini, ya, dia adalah sifat isim, ya, dia adalah isim. Makanya untuk i'rab isim tidak ada namanya majzum, ya. Untuk i'rab isim tidak ada majzum. Majzum itu khusus untuk fi'il. I'rab untuk fi'il saja. Kemudian selain hal i'rab, na'at di sini mengikuti man'ut dalam hal ta'rif dan tankir. Kalau naatnya di sini, maaf, kalau man'utnya di sini ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya di sini nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Dan kita sudah singgung juga bahwasanya naat dibagi menjadi 2, naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki dan naat sababi. Secara gampangnya, secara mudahnya, naat hakiki itu adalah naat atau sifat yang mensifati man'utnya secara langsung. Ya, naat hakiki, ya, disebut hakiki itu yang benar, ya, hakiki yang benar, ya, bahwasanya naat di sini mengikuti dirinya si man'ut secara langsung. Oke, misalnya si tolib. Tolib di sini adalah siswa yang rajin nih. Maka kita bilang at-talibul mujtahidu, ya, at-talibu al-mujtahidu yadrusu kulla yaumin. Ya, murid yang rajin, yang mujtahid, yang rajin, ya, dia yang suka belajar setiap hari. Yadrusu kulla yaumin. Nah, at-talibu al-mujtahidu. Al-mujtahidu di sini naatnya si talib, maka dinamakan an-na'at al-hakiki. Dan pembagian na'at yang kedua yaitu na'at sababi, dia nggak secara langsung mensifati man'utnya, melainkan dia menggambarkan atau menjelaskan isim setelahnya. Jadi saya tulis di sini, kita bisa tulis bersama. Ja'a misalnya di sini. Ja'a rojulun al-alimu abuhu. Ja'a rojulun al-alimu abuhu. Nah, ini insya Allah sudah paham semuanya. Ja'a rojulun di sini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Tepatnya ja'a di sini adalah fi'il madhi. Fa'ilnya adalah rojulun. Rojulun di sini kalau dalam hal na'at dan man'ut, rojulun itu man'utnya. Oke, rojulun di sini adalah man'utnya. Man'ut. Yang disifati. Tetapi karena kita lagi membahas na'at sababi, nah, dia al-alim, sebentar, maaf, al-alimu dulu, al-alimu, dia na'at. Oke, kita sepakat. Al-alimu,
dia na'at. Nah, abuhu, abuhu itu dinamakan al-ismu al-muta'alliq bil man'ut. Al-ism al-muta'alliqu bil man'ut. Al-ism, isim. Setelah na'at, itu harus selalu isim. Setelah na'at, dia isim. Oke? Al-muta'alliq. Al-muta'alliq itu yang Iya, berhubungan. Oke? Tina Yang maaf. iya. Maaf, itu kalau rojulun bukannya nakiroh ya? Ja'a, maaf ya. Ar-rajulu, Rojulun ya ya. maaf. Ja'a ar-rajulu. Betul. Terima kasih koreksinya, Mbak Arum. Ja'a ar-rajulu al-alimu abuhu. Ya. Oke. Ar-rajulu di sini man'ut. Oke. Abang minum dulu, Bang. Minum dikit sedikit. Ar-rajulu man'ut, al-alimu na'at. Ya. Sedangkan abuhu al-ism al-muta'alliqu bil man'ut. Isim yang berkaitan dengan man'ut, yang punya hubungan dengan man'ut. Kenapa kok punya hubungan dengan man'ut? Karena ada domirnya di sini. Hu. Hu di sini ya merujuk kepada si rojul di sini. Telah datang laki-laki yang bapaknya itu loh seorang yang alim. Oke, seorang yang alim. Nah, apa namanya? Kenapa kok di sini naat sababi bukan naat hakiki? Karena naat di sini enggak mensifati man'ut secara langsung, enggak mensifati si rojul ini secara langsung, melainkan dia menggambarkan atau menjelaskan isim setelah naat ini. Isim setelah naat di sini mana? Yaitu abuhu, yaitu abuhu. Oke, planet saya. Maka dinamakan al-ism al-muta'alliq bil man'ut. Oke ya. Ini udah dicatat. Al-alimu abuhu. Oke ya. Jadi gampangannya kalau hakiki si naat di sini ya langsung mensifati si ar-rajul. Oke ya. Kalau naat hakiki nggak pakai abuhu. Arja'a ar-rajul al-alimu. Udah ya. Tetapi kalau naat sababi dia nggak secara langsung mensifati si rojul, melainkan dia menjelaskan isim setelahnya. Dan isim setelahnya di sini harus punya kaitan, punya hubungan dengan si man'ut di sini. Nah, hubungannya di sini apa? Yang mengaitkan tuh apa? Ya ini, domir mutasil ini. Bisa difahami ya? Baik. Oke, itu secara gambarannya ya naat hakiki dan naat sababi. Nah, waktu itu hukum an-na'at, hukumnya na'at itu mengikuti man'utnya. Man'utnya itu man'ut yang datang sebelum na'at. Oke? Kalau yang datang setelah na'at ditamakan al-ism al-muta'allaq bil man'ut. Oke? Nah, hukum na'at itu mengikuti man'utnya. Dalam hal i'rab tadi sudah kita singgung, marfu atau mansub atau majrur. Wa fi ta'rifihi au tankirihi dalam hal nakirah ataupun ma'rifah. Sawaun baik walaupun baik ya akana hakikian baik itu adalah naat hakiki am sababian atau naat sababi. Bisa difahami ya? Jadi mau dia naat hakiki atau naat sababi, apa naatnya mengikuti man'utnya dalam hal ini. Ini sepakat ini. Nah, nanti akan ada perbedaannya nih. Ya, akan ada perbedaannya setelah setelah ini. Ya. Wa makna hadza annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Ya, ini mudah. Kalau misalnya man'utnya yang disifati marfu, maka na'atnya harus marfu. Hadara Muhammadun al-fadilu. Ya, Muhammadun di sini marfu karena fa'il. Oke, maka na'atnya al-fadilu lu juga harus marfu. Oke, Muhammad di sini ma'rifah, ya, nama itu ma'rifah, maka al-fadilu juga harus naatnya juga harus ma'rifah. Ini naat hakiki. Naat sababi, hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Telah datang loh Muhammad. Yang apa nih? Yang bapaknya seorang yang mulia atau yang memiliki keutamaan.
hadara Muhammadun al-fadilu. Lu, lihat. Mengikuti man'utnya Muhammad. Walaupun ini bukan man'ut, bukan na'at hakiki. Oke ya? Ala kulli hal, dia mengikuti dalam hal i'rab, mengikuti na'at, mengikuti man'utnya. Oke ya? Kalau dia mansub, ya naatnya juga harus mansub. Ra'aitu Muhammadan al-fadila. Ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Kalau dia majrur, ya naatnya juga harus majrur. Mau dia hakiki atau sababi. Nadhartu ila Muhammadin al-fadili. Nadhartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Baik. Dalam hal ma'rifah seperti itu juga, dalam hal nakirah juga seperti itu. Ro'aitu rojulan aqilan. Ro'aitu rojulan, ini kurang titik. Ro'aitu rojulan aqilan abuhu. Maaf. Jadi kalau misalnya, ya, kalau misalnya man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Kalau man'utnya di sini mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Kemudian kalau na'atnya di sini mufrad, maka man'utnya mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Man'utnya di sini jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Ya. Jadi di sini untuk na'at hakiki ada tambahannya selain tadi, selain i'rab dan ma'rifah nakirah dalam dalam hal tazkir ta'nis dan juga dalam hal ifrad atau tasniyah dan jamak. Bisa difahami ya? Itu untuk na'at hakiki, mengikuti persis man'utnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ra'aitu Muhammadan al-aqilah. Kalau Muhammad di sini man'utnya if mufrad, muzakkar, ma'rifah, maka naatnya juga harus mufrad, mudzakkar, ma'rifah. Muhammadan di sini mansub, maka naatnya juga harus mansub. Ra'aitu Fatimata al-muhadzabata. Fatimata al-muhadzabata. Al-muhazzab itu yang mempunyai akhlak, ya. Sopan. Al-muhadzabah itu sopan, ya. Fatimata al-muhadzabata. Lihat nih, Fatimah di sini perempuan, muannas, mufrad, ya kan? Ma'rifah, maka naatnya juga mufrad, muannas, ma'rifah, mansub juga. Al-muhadzabata. Oke ya. Kemudian ra'aitu al-muhammadaini al-aqilaini. Ya, al-muhammadaini musanna, jumlahnya dua. Muhammadnya ada dua, ya, dan mudzakkar, ya, tetapi musanna, ya, jumlahnya dua, maka naatnya juga harus jumlahnya dua, musanna juga. Oke, mudzakkar, musanna. Oke ya. Kemudian ra'aitu ar-rijala al-uqala'a. Ra'aitu ar-rijala al-uqala. Ar-rijal di sini jamak taksir, maka naatnya juga harus jamak taksir. Nah, sekarang kita masuk ke yang naat sababi. Lihat ini perlu fokus sedikit. Adapun naat sababi di sini harus mufrad. Nih, adapun naat sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Lihat. Kalau naat hakiki tergantung man'utnya tadi. Kalau man'utnya mufrad, naatnya juga harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, naatnya juga harus musanna. Kalau naat man'utnya jamak, maka naatnya juga harus jamak. Tapi kalau untuk naat sababi, mau man'utnya mufrad, mau man'utnya musanna, mau man'utnya jamak, dia tetap mufrad. Naatnya tetap mufrad. Itu perbedaannya. Ya, perbedaan yang pertama. Oke ya. Untuk naat sababi selalu mufrad. Kita perhatikan contohnya. Ra'aitu al-waladaini al-aqila abuhuma. Ra'aitu al-waladaini. Aku melihat dua anak laki-laki kecil. Dua anak laki-laki. Lihat. Dua anak laki-laki di sini musanna, jumlahnya dua. Man'utnya musanna, jumlahnya dua. Ya. Karena ini bukan naat hakiki, maka naatnya di sini tadi ya, kaidahnya naat sababi selalu mufrad. Naat sababi selalu mufrad. Maka dia nggak diabaikan ini man'ut walaupun dia musanna jumlahnya dua diabaikan. Karena tadi kaidahnya naat sababi selalu mufrad. Maka naatnya lihat al-aqilah. Al-aqilah. Dia mengikuti dalam hal i'rab dan dalam hal tankir dan ma'rifah.
nakiroh dan ma'rifah. Dia mengikuti dua hal itu ya, i'rab dan dalam hal ma'rifah dan nakiroh. Tetapi untuk urusan mudzakkar dan muannasnya, dia mengikuti isim setelahnya. Dia mengikuti isim setelahnya. Baik, kita perhatikan contohnya lagi. Ra'aitu al-aulada. Lihat nih, al-aulada jamak taksir. Tetapi naatnya, man'utnya jamak taksir, tetapi naatnya, lihat, tetap mufrad. Tetap mufrad. Ra'aitul aulada al-aqila abuhum. Oke ya. Nah, di sini ini perbedaan yang pertama. Dia selalu mufrad. Na'at sababi selalu mufrad meskipun man'utnya musanna atau jamak. Perbedaan yang kedua, na'at sababi mengikuti isim setelahnya dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, kalau isim setelahnya mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Kalau isim setelahnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Jadi dalam hal tazkir dan taknis, naat sababi tidak mengikuti si man'ut, tidak mengikuti si man'ut. Contohnya, ro'aitu al-banata. Oke, ro'aitu al-banata. Aku melihat anak perempuan nih banyak. Aku melihat para anak perempuan. Oke, al-aqilah. Lihat, al-aqilah. Dia hanya mengikuti al-aqilah di sini naat. Dia hanya mengikuti dalam hal i'rab. I'rabnya banat ini apa? Mansub. Maka al-aqilah di sini mansub. Dia mengikuti dalam hal ma'rifah dan nakirah. Al-banat ma'rifah. Maka al-aqilah ma'rifah. Tapi dalam hal tadkir dan taknis dia mengikuti isim setelahnya. Isim setelahnya itu abu. Abu itu laki-laki, maka naatnya di sini juga harus laki-laki mudzakkar. Al-aqilah. Oke? Dia nggak mengikuti al-banat. Kalau mengikuti al-banat ya al-aqilata, ya. Tapi dia mengikuti isim setelahnya. Abu, abu, hunna. Nah, domirnya ini yang penting banget ini. Harus ada domir yang kembali kepada si man'ut. Oke? Isim setelah na'at harus ada domir yang kembali kepada si man'ut. Man'ut di sini hunna banyak, anak perempuan banyak, mereka perempuan banyak, maka domirnya menggunakan hunna. Ro'aitul banata al-aqilah abuhunna. Contohnya lagi. Ro'aitul aulada al-aqilata. Lihat, al-aqilata ummuhum. Aku melihat para anak laki-laki nih, ya, para anak laki-laki al-aqilata. Lihat, al-aqilata itu naat, al-aulada man'ut, ya. Hanya saja di sini naatnya bukan naat hakiki, melainkan naat sababi, maka dia harus mufrad al-aqilah walaupun man'utnya jamak, walaupun man'utnya jamak. Tetapi dalam hal tadzkir dan taknis, kita lihat isim setelahnya. Isim setelahnya yaitu ummu. Ummu itu perempuan, maka di sini naatnya ikut muannas. Al-aqilata. Al-aqilata ummuhum. Ummuhum. Nah, untuk i'rab abu sama ummu, i'rabnya itu kalau nggak fa'il, ya naib fa'il. Al-aqilah abuhun. Al-aqilata ummuhun. Ya, ummuhum. Bukan ummuhun, melainkan ummuhum. Karena hum di sini merujuk kepada al-aulad. Merujuk kepada al-aulad. Kenapa di sini fa'il i'rabnya? Karena yang berakal di sini adalah bapaknya si Banat ini. Karena yang berakal di sini adalah ibunya si Aulat ini. Oke ya? Maka kalau kita mengiropi isim setelah naat di sini adalah fa'il marfu abu, fa'il marfu dengan waw karena asmaul khamsah. Kalau ummuhum fa'il marfu dengan dhammah ya, dengan dhammah seperti itu aja. Bisa difahami ya? Baik. Fatulakhas. Nah, ini conclusionnya. Conclusionnya fatulakhasu min hadzal idahi anna an-na'ta al-haqiqi yattabi'u man'utahu fi arba'atin min asyarah. Nah, di sini untuk na'at hakiki dia mengikuti man'utnya
dalam 4 hal, ya. 4 mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10. Nah, 10 ini apa saja? Yuk kita perhatikan. Ya, 10 ya. Kita hitung dalam hal i'rab. Dalam hal bilangan. Bilangan di sini maksudnya jumlahnya. Apakah dia satu, tunggal? Apakah dia di sini tathniyah, musanna, dua? Ataukah dia lebih dari dua atau jamak? Nah, ini sudah ada 3 sendiri. Dalam hal adat atau bilangan, ya jumlahnya sudah ada 3. Ifrad 1, tasniyah 2, jamak 3. 3 berarti sudah ada 3. Tadi kan disebutkan naat hakiki mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10 hal. 10 ini apa saja? Ifrad 1, tasniyah 2, jamak 3. Kemudian dalam hal i'rab, i'rabnya juga sudah ada 3. Rafa, nasab, khafat atau jar. 3 tambah 3 berarti 6. Wa wahidun minat tadhkir wa ta'nis. Dalam hal laki-laki atau perempuan nih, sudah ada 2 nih. Tadhkir wa ta'nis. 6 tambah 2, 8. Wa wahidun minat ta'rifi wa tankir. Dalam hal ma'rifah dan nakirah juga sudah ada 2. Berarti 8 tambah 2 ada 10. Nah, maksudnya naat hakiki mengikuti man'utnya dalam 4 ini, ya kita pilih. Kalau dalam hal bilangan atau jumlahnya, maka lihat salah satunya. Kalau man'utnya mufrad, maka naatnya mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka naatnya musanna. Kalau man'utnya jamak, maka naatnya jamak. Dalam hal i'rab, kalau man'utnya rafa, marfu, maka naatnya juga harus marfu. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Kalau man'utnya khafat atau jar, maka naatnya juga harus jar. Kemudian dalam hal tazkir atau muzakkar dan muannas, kalau man'utnya muzakkar, naatnya juga harus muzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Dalam hal ma'rifah dan nakiroh juga seperti itu. Ya, dari 4 dari jadi naat hakiki di sini mengikuti 4 dari 10 hal. Adapun Adapun naat sababi hanya mengikuti 2 saja dari 5 hal. Mengikuti 2 hal, 2 saja dari 5 hal. Apa saja dalam hal i'rab? I'rab tadi ada 3. Kemudian dalam hal ma'rifah dan nakirah ada 2. 3 tambah 2, 5. Ngikutin 2 aja. 2 dari 5 itu. Kalau ya, kalau man'utnya marfu, maka naatnya juga harus marfu. Kalau man'utnya mansub, maka naatnya mansub. Kalau naatnya khafat, maka naatnya harus khafat. Kalau man'utnya ma'rifah, maka naatnya ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka naatnya juga nakirah. Oke, tetapi tidak dalam hal adat atau jumlah bilangan tadi, jumlah tadi, ya. Karena tadi kaidahnya naat sababi selalu mufrad, naat sababi selalu mufrad. Dan perbedaan kedua dalam hal tazkir dan taknis. Dalam hal tazkir dan taknis, ya, naatnya mengikuti isim setelahnya. Naatnya mengikuti isim setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, saya kasih contoh di sini. Maktulun Oke, ahuhu. Akhuhu. Baik, yuk. Rojulun apa? Rojulun fa'il Fa'il yang marfu dengan dhamma. dengan Santi. doma. Maktulun. Maktulunnya naat, Naat apa? naat hakiki. Enggak, naat marfu. Ini kalau di sini Naat sudah nggak perlu dibilang, kalau untuk oh, menghiropi nggak perlu bilang naat hakiki, naat sababi, langsung aja naat, i'rabnya apa? Naat naat marfu dengan wau. dengan dhamma lah. Dengan Maktulun. doma. Ya, Asanti. Oke, Ahuhu dan aku. fa'il Nah, fa'il kalau untuk mar di sini, aku di sini bukan lagi fa'il, tetapi oh, naib fa'il. naib fa'il. Naib bilang di maktul Naib naib fa'il. fa'il, naib fa'il. Kenapa kok naib fa'il? Lihat nih ya. Maktulun yang terbunuh. Berarti aku di sini kalau naib kan pelaku, kalau fa'il kan pelaku nih. Nah, kalau misalnya yang datang adalah sebentar, misalnya saya bilang di sini kotilun, bukan bukan maktul, bukan yang terbunuh, bukan kakaknya, ya, melainkan kotil, ya. Ya, melainkan kotil. Ya, telah datang laki-laki yang kakaknya itu loh seorang pembunuh. Ah,
Paham nggak? Yang kakaknya datang seorang laki-laki, yang saudara laki-lakinya itu adalah kotil. Kotil itu seorang pembunuh. Maka aku di sini adalah fa'il. Bisa difahami? Karena Insya kotil Allah. itu pembunuh. Pelakunya itu siapa? Ya aku ini. Tetapi tadi yang di sini tadi yang saya sampaikan tadi bukan kotil, tetapi maktulun. Jadi kakaknya laki-laki atau kakak laki-lakinya si laki-laki ini, dia bukan pembunuh, melainkan yang terbunuh. Yang terbunuh berarti dia bukan fa'il. Ya, bukan pelakunya. Ya, dia naib fa'il. Masih ingat kan bab naib fa'il? Ya kan? Yes. Heeh. Jadi sebenarnya aku di sini, ya kan? Seperti kayak gini. Qatala rojulun akho akho siapa gitu. Misalnya akho Muhammad misalnya. Ya. Ada laki-laki, seorang laki-laki membunuh saudaranya Muhammad. Qatala rojulun akho Muhammad. Ya. Nah, di sini saya nggak mau menyebutkan rojul di sini. Saya nggak mau menyebutkan rojul di sini. Oke. Jadi bukan lagi qatala akho Muhammad, melainkan Betul. Dulu. kutila. Aku tidak. Iya, kutila. Ah, Nah, akhonya bukan lagi akho, aku. Ya kan? Karena aku Muhammad statusnya sebagai naib fa'il. Saudaranya Muhammad itu loh dibunuh. Nah, oke ya. Begitupun juga dengan maktulun akhuhu. Akhuhu di sini bukan lagi fa'il, bukan fa'il, melainkan naib fa'il. Oke? Ya, dia menggantikan statusnya menggantikan fa'il, ya, naib fa'il, ya, menggantikan statusnya sebagai apa? Menggantikan fa'il dalam hal i'rab, dalam hal ya. i'rab, ya. Kalau fa'ilnya marfu selalu marfu, maka naib fa'il juga harus Marfu. 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 Oke. Nah, karena sebelumnya di sini bukan isim fa'il, maktulun di sini bukan isim fa'il. Isim fa'il itu ya qatilun tadi. Ya, mengikuti pola fa'ilun. Maktulun itu mengikuti pola Pengulang. maf'ulun. Hmm. Maf'ulun itu objeknya. Kalau fa'ilun itu pelakunya. Ya kan? Maktulun itu yang terbunuh. Ya. Maka di sini aku di sini ya ya Arabnya naib fa'il marfu dengan apa Mbak Nani? Dengan waw itu. Dengan waw karena Asma. asmaul. Oke. Contohnya lagi selain maktulun misalnya ja'a. Udah yang gampang-gampang aja ya. Ja'a rojulun gitu lagi. Madrubun. Madrubun akhuhu lagi. Nih. Ja'a rojulun madrubun. Madrub itu yang dipukul. Telah datang laki-laki yang saudara laki-lakinya itu loh telah dipukulin. Ya. Madrubun. Ya, siapa yang mukulin? Ya nggak tahu. Pokoknya dipukulin aja. Ya, karena kita pakai naib fa'il tadi. Pelakunya nggak tahu. Ya. Maktulun juga gitu. Siapa yang bunuh? Ya nggak tahu. Pokoknya terbunuh aja sih saudara laki-lakinya ini. Bisa difahami ya? Nah, Insya Allah. kalau misalnya ja'a rojulun doribun. Akhuhu baru. Akhuhu di sini naib fa'il atau fa'il? Fa'il. Fa'il. Oke ya? Karena si dorib ini adalah isim fa'il. Pelakunya. Telah datang laki-laki yang saudara laki-lakinya itu loh. Seorang pemukul. Ya, yang suka mukulin dorib. Akhuhu. Baik. Sekarang Mbak Nani masih. Kalau di sini saya bilang uhtuhu, berarti yang maktulun benar atau enggak? Harus ganti ya Mbak Vina ya. Gimana gantinya? Mak, hadoro rojulun eh, Maktu maktuhu. latun. Maktun. Hmm. Maktulatun. Oke, Karena karena tadi kamu ngikutin Anas ya. ya Hmm. mu'annas. Kenapa mu'annasnya ngikutin mana? Ngikutin isim Ah, setelahnya. Bisa difahami ya? insya Allah. Baik. Hadoro rijalun. Oke, yang diganti yang mana? Hadoro rijalun. Hadoro rojulun. Uhtu. Ukhtu. Uh, uhtuhu. Ukhtuhum. Oh, uhtuhum. Ya, humnya ngikutin rijalnya. Bisa difahami ya? Hadarat. Hadarat
Fatimatu. Hadarat Fatimatu. Oke. Misalnya. Ukhtu. Ya. Yang diganti yang mana? Hadarat Fatimatu. Ahuha. Akhuha. Terus yang diganti lagi mana? Maktula. Maktulat. Maktulun. Maktulat. Oke. Karena yang terbunuh itu saudaranya si Fatimah. Bukan yang terbunuh, bukan Fatimahnya. Oke. Jadi untuk naat sababi, ya perbedaannya itu di ini. Naat sababi selalu mufrad. Oke. Yang naatnya di sini nih selalu mufrad. Walaupun man'utnya di sini mau mufrad, mau musanna atau mau jamak, naatnya selalu mufrad. Oke, perbedaan yang kedua, dia dalam hal tazkir dan taknis mengikuti kata setelahnya. Insya Allah bisa difahami ya? Allah pelan-pelan Bu Vina. Iya, Mbak Arum ya. Yang perlu fokus sih. Iya, terfokus banget ini. Iya. Terus mungkin ini dulu, ya kan? Sampai sini dulu. Mana Mbak Widya? Oke, Mbak Widya. Insya Allah Iya. masih. Mbak Wid, Baik. pelan-pelan. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah 2 pekan selanjutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya ya. Yaitu al-ma'rifatu wa aqsamuha. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Mbak Arum. Dan terima kasih untuk Mbak Nani dan juga Mbak Widya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tutup ya pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Vina. Jazakumullah khairan.